Salah satu fitur yang paling sering digunakan di spreadsheet adalah pivot table. Dan kalau Anda masih menggunakan pivot table dengan cara yang lama, ini saatnya untuk naik level. Saya Excel, dan pada video kali ini saya akan share 9 tips and tricks untuk meningkatkan analisa data dan summarize data, serta membuat laporan lebih efisien. Mari langsung kita mulai. Di bagian yang pertama, kita akan melihat bagaimana caranya grouping pivot chart serta menambahkan pivot chart dan juga slicer. Pertama-tama, di sini saya sudah memiliki data penjualan yang sudah dalam format tabel. Pertama, kita perlu klik insert, lalu di sini klik pivot table. Nah, WPS sudah memilihkan tabel 1 sebagai range-nya, lalu kita klik di mana pivot table ini ingin diletakkan. Saya akan klik untuk existing worksheet, lalu klik sheet grouping dan pivot chart, lalu klik OK. Pivot table-nya sudah jadi. Lalu saya akan masukkan di sini yaitu umur ke row labels, lalu jumlah pembelian ke values. Di sini sudah ada datanya untuk umur 20, 21 dan seterusnya, dan jumlah pembeliannya. Saya ingin grouping. Caranya adalah kita bisa klik kanan, lalu klik group. Di sini secara otomatis sudah terdeteksi untuk dimulai dari 20 dan ending di 60. Dan saya akan grup data ini per 10 tahun. Klik OK. Nah, datanya sudah tergrouping jadi seperti umur 20 sampai 29, 30 sampai 39 dan seterusnya. Dan ini jumlah pembeliannya. Nah, untuk membuat data ini bisa lebih mudah dilihat, kita bisa visualisasikan data ini dengan menggunakan pivot chart. Di kolom pivot table analyze ini, di tab ini, ada pivot chart. Kita bisa klik. Lalu saya akan pilih yang clustered column. Nah, pivot chart sudah jadi. Ini memungkinkan kita bisa melihat data secara lebih mudah. Nah, selain itu kita juga bisa tambahkan slicer. Caranya, kita kembali ke pivot table analyze dan klik insert slicer di sini. Kita pilih apa yang ingin dimasukkan tipe slicernya. Di sini saya akan pilih untuk jenis kelamin. Klik OK. Lalu slicer untuk jenis kelamin ini sudah jadi. Nah, slicer ini berguna jika kita ingin filter dengan lebih interaktif. Jadi ketika saya klik laki-laki, nah data di pivot table dan juga di pivot chart akan menunjukkan data untuk jenis kelamin laki-laki. Begitu juga ketika kita klik untuk perempuan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan di bagian yang kedua. Di bagian yang kedua, kita akan melihat caranya untuk grouping ke dalam kategori yang dibuat secara custom. Pertama-tama, kita akan insert dulu pivot table-nya, klik existing worksheet, lalu klik di sheet 2 custom group. Klik OK. Nah, saat pivot table-nya sudah jadi, kita bisa masukkan untuk tipe pengiriman ke rows, lalu jumlah pembelian ke values, lalu juga masukkan kuartal ke kolom labels. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat kategori custom. Caranya adalah kita bisa klik. Di
Di sini saya akan klik untuk yang besok hari, lalu hari yang sama, lalu saya klik kanan. Di sini saya akan klik grup. Nah, di sini sudah dibuat menjadi grup, yaitu grup 1 dengan tipe pengiriman besok hari dan hari yang sama. Dan ini bisa saya ubah menjadi pengiriman cepat. Lalu yang lain juga akan saya grouping. Caranya sama. Diselect dulu semuanya, klik kanan, lalu klik grup. Nah, jadilah grup 2 dengan tipe pengiriman demikian. Lalu saya akan rename ini menjadi pengiriman standar. Nah, baik, di sini saya sudah mendapatkan 2 custom group yang baru saja saya buat. Nah, dan di sini saya akan rename tipe pengiriman menjadi level pengiriman. Lalu untuk tipe pengiriman yang di awal bisa dikeluarkan dari rows. Nah, dengan ini saya bisa melihat data yang tadi lebih banyak ya, dari tipe pengiriman menjadi lebih besar cakupannya. Jadi di sini hanya ada 2 level pengiriman. Dan kalau misalnya saya masukkan kategori ke rows, hasilnya menjadi seperti ini. Seperti ini. Jadi di level pengiriman kita bisa lihat kategorinya, dan di sini ada hasilnya per masing-masing kuartal. Baik, demikian untuk bagian yang kedua. Selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga, kita akan melihat caranya memvisualisasikan nilai pivot dengan data bars, filter, dan juga slicer. Pertama-tama, kita akan insert dulu pivot table, existing worksheet, klik sheet 3 data bars, klik OK. Nah, dalam pivot table ini saya akan masukkan untuk item pembelian ke row labels, lalu kategori ke row labels, lalu saya akan masukkan jumlah pembelian ke values. Saya akan masukkan sekali lagi jumlah pembelian ke values. Nah, di sini jumlah pembelian yang nomor 2 saya akan ubah menjadi data bars. Dan ini adalah dengan menggunakan conditional formatting. Jadi bisa klik di sini, lalu home styles. Di sini ada conditional formatting. Saya klik, lalu di sini ada data bars. Saya akan pilih yang gradient fill. Nah, ini sudah jadi. Nah, lalu saya akan klik ke manage rules, dan di applies to saya akan pilih. Di sini saya akan pilih di item pembelian. Maka saya akan select dulu. Nah, sudah terselect, klik OK. Dan di sini muncullah data bars-nya. Nah, tapi saya ingin menghilangkan nomor-nomor di sini. Nah, maka yang bisa kita gunakan adalah dengan kita klik kanan, format cells. Dan di sini klik custom, dan saya akan ketik 3 semikolon seperti ini. Klik OK, dan angkanya hilang. Dan di sini saya juga akan hapus untuk judulnya ya.
Nah, jadi murni hanya untuk data bar saja. Nah, selain itu, kita juga bisa tambahkan slicer. Caranya dengan pivot table analyze, lalu klik di sini insert slicer. Saya akan masukkan untuk slicer jenis kelamin. Nah, ini slicer untuk jenis kelamin. Nah, selain slicer, kita juga bisa masukkan filter. Contohnya di sini kalau kita ingin filter per kota ataupun per kuartal. Jadi ada filter, ada juga slicer. Slicer bagus untuk filter yang interaktif, tetapi dia memakan banyak tempat. Maka kita bisa kombinasikan dengan filter. Di sini filternya kita bisa per kuartal, contohnya Q1, lalu kotanya ada, misalnya saya klik Jakarta, lalu kita kombinasikan dengan slicer gender atau jenis kelamin. Nah, di sini menampilkan data hanya untuk kuartal Q1 di kota Jakarta dengan pembelinya memiliki jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian keempat. Di bagian yang keempat, kita akan melihat cara menghitung nilai unik menggunakan distinct count. Pertama-tama, kita akan insert dulu pivot table-nya, klik existing worksheet, klik sheet 4 distinct count, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada pivot table, dan saya akan masukkan kategori ke rows, lalu item pembelian ke values, dan saya akan masukkan sekali lagi item pembelian ke values. Nah, di item pembelian kedua, saya akan ubah ini menjadi distinct count. Caranya dengan klik kanan, lalu di sini summarize values by, dan yang awalnya berada di count, saya klik distinct count. Nah, di sini sudah berubah. Yang kedua menjadi distinct count dari item pembelian. Kita bisa lihat bahwa di aksesoris ada 3 item berbeda, di elektronik ada 5, dan di home office ada 2 item yang berbeda. Nah, ini caranya untuk menghitung nilai unik menggunakan distinct count. Kita akan lanjutkan di bagian yang kelima. Di bagian yang kelima, kita akan melihat bagaimana caranya untuk membuat pivot sheet otomatis dengan report filter pages. Kita masukkan dulu pivot table-nya ke sheet 5. Nah, di sini kita akan masukkan kuartal ke kolom, lalu kota ke rows, rating ulasan ke values, dan untuk filter kita masukkan kategori ke filter. Nah, di sini sudah ada pivot table yang menunjukkan rating ulasan dari kota-kota di sini per kuartal Q1 sampai Q4. Dan untuk filter ada 3 kategori, aksesoris, elektronik, dan juga home office. Nah, kalau kita klik di options, dan di sini show report filter pages. Nah, jadi show all report filter pages berdasarkan filter yang sudah kita masukkan ke pivot table-nya, yaitu kategori. Klik OK. Dan di sini WPS sudah membuatkan 3 sheet berbeda berdasarkan 3 kategori berbeda, yaitu aksesoris, elektronik, dan juga home office. Dan ini berguna ketika kita ingin membuat laporan berdasarkan filter-filter tertentu yang bisa kita modifikasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian yang keenam.
Di bagian yang keenam, kita akan melihat caranya untuk membuat calculated fields. Di sini saya sudah ada pivot table, yaitu ada item pembelian di rows-nya dan jumlah pembeliannya di values-nya. Nah, di sini saya ingin membuat calculated field. Caranya adalah dengan klik di sini di bawah pivot table analyze field and items, lalu ada calculated field. Kita klik dan di sini kita bisa membuat calculated fields. Nah, jadi saya akan membuat formulanya terlebih dahulu, yaitu sama dengan saya klik untuk jumlah pembelian, yaitu di sini ya, jumlah pembelian, dan saya akan masukkan formulanya, yaitu dikali 1 tambah 10%. Oke, formulanya sudah jadi, dan saya akan merename namanya. Saya ganti namanya menjadi jumlah pembelian baru. Oke. Saya klik OK. Dan di sini sudah ada jumlah pembelian baru. Oke. Biar lebih enak dilihatnya, kita samakan formatnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini saya sudah membuat calculated field yang bernama jumlah pembelian baru. Formulanya yang seperti yang tadi, ditambah 10% dari jumlah pembelian yang sebelumnya. Nah, bagaimana caranya untuk menghapus calculated field? Kita tinggal kembali, klik calculated field. Di sini kita tinggal klik jumlah pembelian baru dan bisa kita klik delete. Nah, klik OK dan sudah terhapus. Selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian yang ke-7. Di bagian yang ke-7, kita akan melihat caranya menghitung perbedaan di antara kolom. Di sini saya sudah ada pivot table dengan item pembelian di rows dan jumlah pembelian di values. Nah, di sini saya akan masukkan kuartal ke kolom. Nah, seperti ini. Dan saya akan masukkan sekali lagi untuk jumlah pembelian ke values. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada jumlah pembelian 1 dan juga 2. Nah, yang kedua ini saya akan ubah untuk menunjukkan perbedaan di antara kolom. Nah, caranya adalah bisa klik kanan, lalu di sini show values as, dan di sini saya klik difference from. Nah, di sini penting kita bisa pilih base field-nya apa. Nah, saya tidak mau mencari perbedaan dari item pembelian. Saya ingin mencari perbedaan dari kuartal. Saya klik kuartal dan di sini base itemnya adalah previous. Previous ini artinya adalah kolom yang sebelumnya sebagai perbandingannya. Klik OK. Nah, lalu di sini sudah ada yaitu perbandingan dari kolom sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini ada yang minus, ada yang plus. Nah, selanjutnya kita juga bisa rename. Tentunya di sini saya akan rename menjadi penjualan. Dan di sini saya rename menjadi perbedaan. Nah, maka di sini sudah jadi. Di sini penjualan, di sini perbedaan, penjualan, perbedaan, dan seterusnya sampai ke Q4. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian yang ke-8.
Di bagian yang ke-8, kita akan melihat bagaimana caranya membuat custom number formatting. Di sini saya sudah ada pivot table, persis seperti pivot table yang ada di bagian yang sebelumnya. Dan saya akan membuat kolom perbedaan ini diganti menjadi custom number format. Nah, klik di bagian perbedaan, klik salah satunya saja. Lalu bisa klik kanan, dan di sini ada number format. Saya klik, lalu klik custom. Di sini saya akan memasukkan emoji. Caranya adalah dengan klik shortcut Windows dan titik. Di sini saya akan masukkan panah. Maka saya search saja arrow. Di sini ada panah ke atas dan juga panah ke bawah. Nah, di sini saya pisahkan dengan semikolon, titik koma. Lalu saya juga ingin menambahkan warna. Itu kalau panah ke atas warnanya hijau. Panah ke bawah warnanya merah. Di sini saya buka kurung, saya masukkan warnanya green, itu hijau. Dan untuk yang ke bawah saya masukkan red atau warnanya merah. Sudah, lalu klik OK. Nah, di sini langsung berubah. Yang tadinya sebuah angka perbedaan, di sini berubah menjadi panah atas ataupun panah bawah dengan panah atas berwarna hijau, panah bawah berwarna merah. Dan ini berguna ketika kita ingin melihat satu, contohnya di sini perbedaan dengan cara yang lebih simpel. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian yang ke-9. Di bagian yang ke-9, kita akan melihat bagaimana caranya filter nilai top atau bottom. Di sini saya sudah ada pivot table yang menunjukkan item pembelian dan jumlah pembeliannya. Saya akan masukkan kota ke rows dan juga kuartal ke rows. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini di sebelah item pembelian ada drop-down kecil, bisa diklik drop-downnya dan cari value filters. Ada banyak macam value filters dan di sini saya akan klik untuk yang top 10. Nah, di sini bisa kita lihat show top 10 item by jumlah pembeliannya. Di sini kita juga bisa klik untuk bottom kalau kita mau lihat nilai yang bawah. Di sini saya akan melihat top 3 item by jumlah pembelian, melihatnya dari jumlah pembeliannya. Klik OK. Nah, dan ini sudah berganti ya value-nya atau nilainya menjadi yang 3 item yang paling laris di kota-kota tersebut per kuartal masing-masing. Dan yang tadi ya, kalau kita ingin melihat yaitu nilai yang bottom atau yang paling tidak laris nih. Ini juga bisa dilakukan dan klik OK dan nilainya berubah lagi menjadi item-item yang 3 item yang paling tidak laris. Baik, demikian untuk bagian yang ke-9. Untuk video ini berakhir sampai di sini. Jika Bapak Ibu adalah seorang pekerja kantor dan tertarik untuk melihat bagaimana WPS Office dapat diimplementasikan di lingkungan pekerjaan Anda, kami juga menyediakan free trial khusus untuk corporate selama 1 bulan. Untuk link trial
akan ada di deskripsi video ini. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.